Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga. Oke, teman-teman semua, Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Setelah vakum 1 bulan lebih, kita Ramadan gitu ya. Lalu kita Alhamdulillah masuk ke bulan Syawal. Dan insya Allah kita udah mulai beraktivitas normal gitu ya. Di sebelum kita ini masuk ngobrol apa namanya sharing ya. Mungkin saya ingin ucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Teman-teman yang jangan lupa lanjutkan ke puasa Syawal. Oke, ini momennya luar biasa ya. Momennya luar biasa. Kita baru aja, terutama buat pengusaha nih. Buat para pengusaha tentunya ini banyak yang tanya ke saya. Jadi perlu teman-teman ingat mungkin ya, kemarin aja kita Ramadan, kita berapa kali cash outflow. Kita melakukan cash outflow, yaitu arus kas keluar kita cukup deras. Pertama kita harus gajian, ngeluarin payroll 2 kali gitu ya. Lalu ada THR, belum ditambah bonus, belum lagi ditambah pajak gitu ya. Itu cash outflow kita di sebagai pengusaha dur-duran tuh harus kas keluar kita. Dan ya mungkin sebagian dari Anda defisit cash flow-nya gitu ya pada saat kemarin gitu ya. Dan ya kita siap-siap untuk ya membuat membalikan lagi keadaan gitu ya, kita kejar lagi ketinggalan kita segala macam. Nah, begitu kita mau masuk persiapan kita untuk ngejar lagi bisnis kita gitu ya, setelah Ramadan selesai muncullah berita-berita tentang ekonomi gitu ya, muncul berita-berita tentang ekonomi gitu ya, di mana-mana semua analis, semua pakar gitu ya itu eh, membahas ya tentang kondisi ekonomi. Bahkan saya sendiri ya akhirnya mau nggak mau ya cerita gitu tentang tentang kondisi ini gitu ya di biasanya saya kalau kalau cuma apa ya, kalau cuma ada masalah sedikit gitu ya, nah Indonesia ini bisa ngadepin biasanya nih, tapi memang beberapa kondisi belakangan memang ini agak mengerikan gitu, ini agak mengerikan ya, terutama pada saat ya banyak ya rentetannya ya, terakhir kan tarif ya dari Trump gitu kan, lalu juga market yang betul-betul sedang mencari aman gitu ya, investor yang betul-betul udah nggak mau lagi, nggak berani gitu kan invest ke bisnis-bisnis yang beresiko tinggi, mereka lebih banyak parkir uangnya gitu kan, lalu mereka para oportunis itu membelanjakan rupiahnya ke dolar sehingga dolar nggak kebendung harganya gitu ya, karena mereka ya tentunya cari aman gitu, mereka cari aman. Dan potensi kemarin tuh potensi menuju ke 20.000 ada gitu, ada gitu. Nah saya agak worry karena saya khawatir sebenarnya kalau masalah moneter gitu ya, saya yakin BI udah siap lah gitu ya, BI udah siap. Yang saya khawatir adanya di fiskal gitu ya, adanya di fiskal. Ini pengelolaan fiskal negara bagaimana gitu kan. Lalu eh, apa namanya? Ya kita tahu ya Pak Prabowo, saya yakin lah beliau seorang negarawan gitu kan. Tapi saya yakin Pak Prabowo orang baik, tapi saya nggak yakin orang-orang di belakangnya gitu ya. Itu eh, mikirin negara gitu. Jadi saya ngeliat, wah ini kacau nih gitu. Kacau, mereka masih sibuk perebutan-perebutan apa namanya kursi, perebutan apa namanya lahan itu kayak apa gitu ya kan. Dan saya khawatir kebijakannya malah nggak dapet, pengelolaan fiskalnya berantakan gitu kan. Sehingga apa kalau kayak gitu? Kalau kayak gitu ya investor makin nggak percaya kan gitu kan. Investor makin nggak percaya, nah akhirnya boro-boro kita mau bisa nyelamatin ekonomi gitu. Jangan-jangan yang tadinya kita masih manageable ini mengarah ke gitu ya kondisi yang sulit di manage nantinya. Ya tapi alhamdulillah, gitu ya, alhamdulillah
Ya, berita bagusnya tadi sore ternyata Trump akhirnya mempending ya kenaikan tarif gitu ya. Dan IHSG saya lihat positif, Bitcoin naik, mulai mulai positif lagi, orang teriak beli-beli saham lagi segala macam gitu ya. Terus ya itu pun spekulan. Apakah kondisinya akan terus-terusan seperti ini? I don't think so. Karena sebenarnya penyakitnya ini eh, banyak gitu ya. Nah lalu kalau ditanya, saya nggak akan komentar panjang ya terkait makronya, terkait kondisinya segala macam. Ya saya juga kemarin ngobrol ya dengan salah satu alumni, Pak Prof. Ferry Latulihin. Itu adalah salah satu alumni kita di SFM ya. Jadi beliau seorang profesor, dia luar biasa. Dia belajar juga di SFM. Kalau nggak salah tahun lalu ya, ya tahun lalu itu luar biasa. Kita sharing gitu ya. Dan kemarin saya diundang ke rumahnya untuk ya cerita lah kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Ya sedikit banyak saya mendapat ya dengan beliau gitu ya. Terlebih bukan masalah kondisi ekonominya. Saya khawatir lebih orang-orang yang memanage gitu ya, orang-orang yang memanage ini tidak memikirkan jangka panjangnya atau bahkan nggak tahu. Khawatir saya di elitnya nggak solid gitu kan. Mereka nggak solid padahal kondisinya ini lagi kritis dan perlu penanganan yang betul-betul jauh dari kepentingan. Nah, itu yang mungkin yang bikin saya worry sebenarnya. Ya, kalau kalau moneter sih BI itu kan BI itu kan sebenarnya kan cuma alat ya, alat negara yang tugasnya cuma ngegas dan ngerem doang tuh. Ya, jadi intervensi BI sejauh mana sih gitu kan? Ya paling kalau misalkan dolar lagi kuat banget, rupiah lu lemah, intervensinya paling cadangan devisanya dibelanjain rupiah kan gitu kan. Paling cuma sebatas itu, paling ya cuma ngerem doang gitu. Ngerem doang, tapi penyakit utamanya diperbaiki atau enggak. Nah, apa sih sebenarnya penyakit utamanya? Yaitu adalah kepercayaan sebenarnya. Itu yang paling paling inti gitu ya. Percaya nggak nih apa namanya investor sama Indonesia? Gitu ya, percaya nggak mereka ini naruh uangnya di Indonesia? Gitu kan? Dengan dengan kondisi di mana ya kita bisa lihat ya belakangan-belakangan ini banyak hal gitu ya yang kok ini kayak gini. Teman-teman bisa lihat lah ya di sosial media gitu ya. Ini arahnya kemana sih negara ini gitu ya. Itu juga saya pikir wah ini kacau gitu loh. Kok nggak jelas blueprintnya gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan ya semuanya bisa terkendali. Nah mungkin saya akan ngebahas lalu apa yang kita harus lakukan sebagai pengusaha gitu ya di bisnis kita di kondisi ekonomi yang bisa dibilang sulit ditebak gitu ya. Lalu apa apa yang harus dilakukan? Saya kebetulan eh, membantu ya perusahaan yang saya bantu secara langsung tuh mungkin udah ratusan ya, gitu ya udah ratusan. Dan hampir dari semua itu perusahaan-perusahaan yang udah cukup besar gitu ya. Jadi revenue mereka udah puluhan bahkan ratusan bahkan ada yang triliunan gitu ya, miliar ya, puluhan miliar, ratusan miliar. Karyawannya juga udah cukup banyak. Lalu saya to be honest, saya akhirnya bilang ke mereka buat terus terutama buat mereka-mereka yang udah punya agenda ekspansi besar, saya minta mereka untuk mereview dulu. Ya, review dulu. Terutama yang berkaitan dengan cash outflow yang besar gitu ya. Jadi kalau strategi bisnisnya itu sifatnya investasi dan investasinya ini jangka panjang, itu saya minta hold dulu. Ya coba hold dulu, pikir-pikir dulu. Ya, saya khawatir kenapa? Terutama buat bisnis-bisnis yang eh, produknya ini bukan produk primer, gitu ya. Kompetisinya juga kencang, gitu ya, kuat. Dan kebutuhan yang bisa ditunda, gitu ya. Kebutuhan yang bisa ditunda. Saya khawatir orang ini nahan uangnya, gitu ya, nahan uangnya. Nah, itu yang saya pikirkan gitu. Kalau orang nahan uangnya, ya kita mau campaign seperti apa juga sulit
gitu ya. Sulit karena kondisinya sekarang oh nanti dulu deh, lihat kondisi nanti deh. Nanti kita tabung dulu deh, tahan dulu deh. Kalau udah kayak gitu gimana? Teman-teman mau iklan kayak gimana juga kan susah kan. Nah, itu yang saya khawatirkan eh apa namanya? Coba deh gitu kan di review. Coba kita cari investasi-investasi yang quick aja. Ya, jadi yang quick win kalau saya bilang, yang impact-nya cukup besar, tapi mungkin waktunya pendek gitu ya, dan effort-nya mungkin nggak terlalu besar. Coba cari apa yang bisa kita lakukan itu. Nah, itu mungkin ya beberapa yang saya pikirkan. Nah, banyak juga gitu. Jadi memang biasanya saya termasuk orang yang optimis gitu ya, karena Indonesia ini kan secara struktur ekonominya kan 60% UKM ya, 97% tenaga kerjanya ada di sektor UKM gitu kan, dan UKM ini dia nggak bisa juga dibilang dia anti krisis, tapi mungkin masih tergolong kuat lah gitu ya, tergolong kuat ekonominya gitu kan, tergolong kuat artinya kita juga nggak terlalu directly impact gitu ya ke terhadap kurs gitu kan, lalu juga kita bisa menjual kebutuhan domestik juga cukup kuat di Indonesia. Jadi saya pikirnya akan aman-aman aja. Nah, lalu prediksi bagaimana 2025? Ya sulit tentunya memprediksi, tapi hitungan saya sih, ya hitungan saya prediksi saya ekonomi paling hanya bisa tumbuh di 4%. Ya, mentok-mentok ya sama lah seperti kuartal-kuartal sebelumnya gitu ya. Pertumbuhan paling cuma di 5 koma kecil gitu ya, persen pertumbuhan. Nah, lalu bagaimana 2026 nggak tahu gitu ya, nggak tahu apa yang akan dilakukan sama para pelaku-pelaku ekonomi gitu ya, apa yang dilakukan oleh Amerika dan Cina, lalu bagaimana kondisi geopolitiknya seperti apa, saya pikir nggak tahu. Ini tiap hari berubah-ubah nih, ya tiap hari berubah-ubah, dan teman-teman investor juga, ya mereka akhirnya lebih banyak memarkir uangnya ke instrumen yang lebih aman gitu ya, terus yang lebih bagus gitu ya. Amerika ekonominya jelek tapi dolarnya kuat gitu kan, karena dolar ini mata uang yang nggak sulit dilawan gitu ya kan, sulit dilawan. Jadi apa namanya, dolar akan terus kuat, dan para oportunis ya mereka akan teruslah beli dolar gitu kan, beli dolar sehingga rupiah terus lemah. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, hal ini bisa segera teratasi gitu ya. Nah, tapi kita nggak bisa ngerubah arah angin. Kan gitu ya. Kita nggak bisa ngerubah arah angin. Yang kita bisa rubah adalah apanya? Yang kita bisa berubah adalah layarnya. Nah, layarnya di tangan kita nih, teman-teman ya. Jadi arah angin kita nggak bisa ngerubah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang udah terjadi terjadi gitu ya. Ya kita sulit mempengaruhi hal tersebut, tapi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana caranya kita menyesuaikan ya, menyesuaikan layar kita mau kemana. Nah, ini mungkin yang akan saya sharing ya ke Anda semua. Oke, sebentar saya share. Terus, oh ini 300 orang nih, wah, luar biasa malam ini. Ya buat teman-teman yang baru join ya, buat teman-teman yang udah kenal, senang ketemu kembali gitu ya. eh yang belum kenal, salam kenal. Ya, saya Yusak, saya founder Ilmu Keuangan gitu ya. Dan Ilmu Keuangan adalah platform edukasi belajar keuangan bisnis yang sudah secara resmi berdiri sudah 5 tahun gitu ya, dan sudah menghasilkan puluhan ribu alumni gitu ya. Dan alhamdulillah kita banyak sekali program yang tujuan kita adalah bagaimana kita meningkatkan literasi keuangan, literasi keuangan untuk para pebisnis agar bisnisnya bisa kuat ya, bisa sehat, dan teman-teman punya strategi gitu ya, bagaimana bisa mengembangkan bisnisnya, karena at the end of the day apapun bisnis Anda gitu ya, apapun bisnis Anda ujung-ujungnya Anda harus mengerti tentang keuangan, karena
bisnis ini kan tentang manajemen keuangan. Tidak ada keputusan bisnis yang bukan keputusan keuangan, kan gitu ya. Ya semuanya akan berimpact kepada keuangan. Anda mau apa? Anda mau ngejar pertumbuhan, Anda mau ngejar growth, Anda mau mengejar volume, Anda mau mengejar apapun gitu ya. Semuanya akan berdampak kepada keuangan. Nah, untuk itu memang eh, eh, ilmu keuangan hadir ya untuk bisa sharing kepada teman-teman agar belajar keuangan itu bisa lebih mudah. Karena banyak tentunya kita bisa belajar keuangan dimanapun. Tapi ya ya sorry itu saya kadang-kala yang kita pelajarin ini bagaimana implementasinya kepada perusahaan gitu loh. Kalau kita cuma diajarin teori-teori, tapi apa dampaknya? Gitu ya, apa dampaknya? Bagaimana cara implementasi ilmu tersebut ke dalam perusahaan? Nah, itu tujuan kita gitu ya, mendirikan agar belajar keuangan jauh lebih fun, lebih mudah gitu ya, dan itu juga testimoni dari teman-teman. Kalau belajar di kelas-kelas ilmu keuangan tuh mereka memberikan apa ya testimoni itu sangat mudah ya untuk dipahami. Oke, teman-teman, saya lanjut ke topik ya. Oke, jadi poinnya adalah kita memang nggak bisa ngerubah arah angin, tapi kita dapat menyesuaikan layar kita. Nah, strategi kita yang bisa rubah, gitu ya. Nah, saya mau tanya nih teman-teman nih, di kondisi ekonomi yang seperti ini, kalau saya minta Anda untuk pilih, ya, di sini ada tiga variabel keuangan, pertumbuhan bisnis, profit, ya, cash flow, growth, profit, cash flow. Nah, sekarang saya pengen tanya ke teman-teman nih, kalau teman-teman saya minta untuk urutkan nih, urutkan ya berdasarkan strategi keuangan perusahaan di tahun 2025 yang mana dulu, apakah growth dulu baru nomor dua profit tiga cash flow, ya jadi yang mana dulu nih, satu dua tiganya apa, silakan teman-teman tulis di chat. Menurut teman-teman yang mana dulu yang kita kejar, growth, profit, atau cash flow? Cash flow, profit, ya terus lihat ya. Wah, solo nih. Kejar yang mana nih? Cash flow. Wah, cash flow di depan. Oke. Cash flow, profit, growth. Oke. Ya. Growth, profit, cash flow. Oke. Cash flow. Oke. Ini banyak yang dia depannya cash flow ya. Oke. Good point. Ya. Ini kita mau pendekatan seperti apa nih teman-teman nih? Di situasi kayak gini nih. Mindset ya. Pebisnis itu sebenarnya dengan investor mirip-mirip lah. Apalagi Anda business owner. Business owner tuh bedanya apa sih dengan investor? Sebenarnya business owner itu adalah investor juga. Dia berinvestasi ke bisnisnya sendiri gitu ya. Strateginya juga sebenarnya mirip-mirip gitu kan. Apa yang dipahami oleh investor ya dia juga memahami apa yang Anda pahami gitu lah. Jadi rasio-rasio keuangan dan segala macam itu juga sama. Cuma mungkin yang membedakan adalah investor itu dari tiga resources ya. Kita kan kalau bisnis kan ada tiga resources ya, waktu, uang dan orang gitu ya. Nah, kalau investor mungkin hanya mengalokasikan satu resources yaitu uang.
Nah, sementara kalau business owner biasanya uangnya ditaruh, waktunya dan juga tenaganya sama dia ditaruh tuh di satu bisnis. Nah, lalu di situasi krisis, investor bagaimana sikapnya? Ada dua, ya, ada dua. Pada saat dia lagi krisis seperti ini, ada yang nahan, gitu ya, ada yang nahan dulu ya, dia parkir dulu duitnya, ya sembari lihat-lihat situasi dan segala macam. Tapi ada juga yang justru beli, gitu ya. Ada bahkan yang justru nekat tuh. Ya dia nekat, dia beli karena kondisinya lagi nggak bagus. Ini lagi murah nih, kita harus beli dulu dan segala macam segala macam. Jadi pada saat orang pada takut, dia dia greedy, justru dia eh, ekspansi gitu. Pada saat orang lagi nahan, dia ekspansi gitu ya. Ya dengan tentunya dengan spekulasi, dia berpikir bahwa ah, ini akan berlalu nih. Jadi pada saat ini berlalu, nah gue udah menang sendirian. Nah sebenarnya, oke, saya pribadi tipikal yang kayak gimana, gitu ya. Saya juga bukan orang yang ngerem, gitu ya. Saya juga bukan orang yang terlalu ngegas. Tentunya, gitu ya, buat teman-teman yang pengen ngejar pertumbuhan, saya pastikan kalau bisnis Anda memang masih fase growing ya, growing company, Anda harus tetap agendakan pertumbuhan. Tetap harus agendakan pertumbuhan. Cuma pertumbuhan yang seperti apa? Gitu ya, pertumbuhan yang seperti apa yang harus Anda kejar? Apakah Anda mengejar pertumbuhan yang eksponensial, ya, omset Anda naik 2 kali lipat, ya, cabangnya diperbanyak 2 kali lipat, ekspansi gede-gedean, gitu ya, buka cabang sekali. Apakah yang seperti itu? Ataukah pertumbuhan yang lebih stable? Ya, pertumbuhan yang lebih stable, lebih terukur, ya, dengan penuh analisa. Nah, ini mungkin yang teman-teman harus perhatikan. Yang kedua, bagaimana profit? Nanti kita akan bahas, gitu ya. Bagaimana profit? Buat teman-teman yang bisnisnya terbiasa dengan kejar-kejar pertumbuhan, korban-korbanin profit, mungkin ini waktunya Anda harus gain profitability lebih bagus. Ya, Anda harus bisa menciptakan bisnis yang profitnya lebih bagus. Sebenarnya tahun lalu ya 2024, ya 2024 itu saya ketemu lebih dari 15 investor, ya, lebih dari 15 investor saya ketemu dan hampir semuanya mereka mencari bisnis yang sudah positif, gitu ya, EBITDA marginnya, ya, jadi minimal perusahaan itu udah mulai mengarah ke profitability yang sehat, ya. Jadi buat teman-teman juga, gitu ya, saya sarankan profitability juga harus dikejar, ya, harus dikejar. Kenapa? Karena fundamental, ya, profit itu kan fundamental kan, kita tetap harus kita perbaiki, kita harus kejar. Tapi jangan juga kita mengejar profit, ya, mengejar profit tapi mengorbankan total pertumbuhan. Jadi kita sama sekali nggak ngejar pertumbuhan, kita gain profit aja. Sayang ininya apa, khawatir kita kehilangan momen, gitu ya. Kehilangan momen dan bisnis Anda malah semakin semakin berat. Ditambah biaya-biaya juga semakin naik nantinya. Nah, lalu cash flow. Nah, cash flow, cash inflow is emas kalau saya bilang. Ini adalah satu keharusan. Jadi Anda harus bisa memastikan cash flow ini bisa lebih sehat. Ya, terutama cash from operation. Nah, cuma kalau kita ngejar cash from operationnya, cash dari operasionalnya ini sehat, biasanya nih buat bisnis-bisnis tertentu Anda harus ngorbanin profit, gitu ya. Karena cash dengan profit ini biasanya tarik-tarikan nih. Jadi perusahaan yang ngejar profit biasanya cash flow ada masalah. Perusahaan yang ngejar cash lebih sehat biasanya profit sedikit masalah. Nah, disinilah keseimbangan antara profit dengan cash flow harus Anda jaga. Nah, poin yang ingin saya sampaikan dari tiga segitiga ini, ya, tiga variabel keuangan adalah bagaimana caranya perusahaan Anda tetap growth tapi growth-nya mungkin lebih stable, gitu ya, jangan terlalu ekspansif, lalu tetap jaga profitability dan bagaimana cash from operation-nya bisa menutupi pertumbuhan. Jadi jangan terlalu mengandalkan cash from financing. Ya, cash from financing sebisa mungkin dikit-dikit dulu, apalagi financing yang sifatnya loan, gitu ya. Jadi utangnya coba ditahan-tahan, utang-utang jangka panjang terutama, gitu ya.
itu mungkin lebih ditahan. Lalu equity bagaimana dengan investor gitu ya, dengan cost of equity lagi mahal sekarang. Ya, equity lagi naik sejak resiko bisnis lagi tinggi gitu. Jadi kalau teman-teman ketemu sama investor, kebanyakan dari mereka itu meminta diskon yang sangat besar karena ketidakpastian ekonomi salah satu alasannya mereka. Kalau enggak, ngapain gue masuk ke bisnis lu kalau lu nggak ngasih gue diskon? Sementara duit gue tinggal beliin duit gue ke dolar, gue udah dapat return lebih bagus, gitu ya, dengan the Fed yang naikin suku bunga misalkan. Artinya cost of capital sekarang memang lagi tinggi. Nah, disinilah eh, yang saya sarankan kepada teman-teman semua adalah pastikan cash from operationnya tetap tetap bagus. Lalu bagaimana membuat cash from operation tetap bagus? Nanti kita akan belajar sedikit. Nah, kita akan bicara dulu tentang keseimbangan ya antara profit dengan growth. Di saat situasi krisis seperti ini, kira-kira lebih kemana gitu? Emang nggak bisa ya kita tumbuh dan tetap profit yang bagus? Bisa, teman-teman. Tapi sekarang begini, kalau kita pengen ngejar pertumbuhan, ya kan biayanya ada, gitu. Jadi pertumbuhan apa yang nggak pakai biaya gitu? Ya, semua pertumbuhan pasti memerlukan biaya. Nah, artinya kalau kita mau meningkatkan bisnis kita, membuat bisnis kita tumbuh, tentunya biayanya juga tumbuh kan gitu kan. Contohnya apa? Apa sih yang membuat tumbuh? Customernya nambah, cabangnya tambah, ya, apalagi iklannya dinaikin. Itu kan semua biaya tuh, ya, untuk mengejar pertumbuhan. Artinya apa? Jangan sampai nih, jangan sampai kita harus jaga pertumbuhan biaya kita itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan revenue. Nah, itu mungkin teman-teman bisa catat. Jadi kalau misalkan revenue kita tumbuh 50%, pastikan biayanya jangan lebih dari 50% pertumbuhannya. Gitu ya, pertumbuhan biaya. Nah, ini ya kita harus jaga nih pintar-pintar. Kebanyakan dari perusahaan itu ketika bisnisnya tumbuh 50%, itu biayanya tumbuhnya sampai 80% tuh, sampai 100%. Karena memang fokusnya lebih banyak di pertumbuhan. Nah, untuk itu saya sarankan teman-teman jaga keseimbangan antara profit dengan pertumbuhan. Nah, bagaimana rasionya? Ada beberapa rasio yang mungkin teman-teman harus jaga. Ini mungkin saya bisa sharing ya. Ini salah satu formula ya, the rule of 40 formula. The rule of 40 formula ini adalah satu konsep ya, di mana para investor itu menginginkan ya perusahaan yang diinvest itu tetap menjaga pertumbuhan dengan profitability margin. Nah, the rule of 40 adalah penjumlahan dari growth rate dengan profitability. Hasilnya 40 dijaga di sini. Jadi kalau misalkan pertumbuhannya, misalkan bisnis Anda tumbuh 20% year on year ya, tahun ke tahun gitu ya, maka profitability marginnya bisa Anda kejar di 20%, ya, 20%. Jadi 20 tambah 20, 40. Kalau misalkan perusahaan bisa tumbuh 30%, maka profitability marginnya mungkin bisa dijaga di 10%. Artinya keseimbangannya nih dijaga nih. Gitu ya. Kalau ini misalkan 15%, kalau bisa ini 25%. Nah, ini adalah konsep the rule of 40 formula. Ya, jadi dari formula ini sebenarnya investor pengen ngomong nih, kalau lu nggak bisa ngasih gua growth, kasih gua profit. Kalau lu nggak bisa ngasih gua profit, kasih gua growth, gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat nih di suatu situasi kondisi ekonomi seperti ini, kira-kira formula apa yang cocok. Nah, jadi kalau yang tadi saya sampaikan ya, antara growth rate dengan profitability margin, mungkin mungkin buat bisnis Anda yang levelnya masih mikro, kecil, mungkin Anda bisa fokus dulu ke pertumbuhannya lebih besar. Ya, mungkin fokus perusahaan 70% tetap kejar pertumbuhan, 30% kejar profitability. Ya, karena bisnis Anda masih kecil. Tapi kalau bisnis Anda udah levelnya menengah, omset udah di atas 30 miliar ya, 50 miliar atau bahkan 100 miliar, mungkin ya
formulanya adalah 50% fokus perusahaan ke growth, 50% perusahaan ke profitability. Apa sih maksudnya? Ini 50%, 50%. Ini adalah fokusnya. Kalau perusahaan 50% fokusnya ke growth, berarti perusahaan akan investasi ke pertumbuhan. Kalau investasi ke pertumbuhan, ini kemana sih investasinya? Ya, kemana pertumbuhan? Capex, ya, apalagi beli aset kan gitu ya, marketing, R&D, oke, KOL, ya, apalagi brand ambassador, iklan, dan segala macam. Ini perusahaan investasi ke pertumbuhan. Kalau investasinya ke profitability apa? Efisiensi, utilisasi aset, tingkatkan productivity, ya, apa kira-kira? Infrastruktur, ya, IT misalkan, yang tujuannya biar lebih efisien, dan segala macam. Ini mungkin investasi yang saya sarankan. Jadi buat teman-teman yang bisnisnya itu udah levelnya size yang menengah, mungkin 50-50 ya saya rekomendasikan. 50% tetap invest ke pertumbuhan, 50% invest ke profitability. Nah, buat teman-teman yang bisnisnya masih skala mikro dan kecil gitu ya, karena pertumbuhannya masih bisa di-push 2 kali, 3 kali lipat, 70% lebih banyak investasi ke pertumbuhan, 30% ke profitability. Nah, buat teman-teman nih yang bisnisnya udah udah besar, ya udah ratusan miliar, ya karyawannya udah ribuan, ada bahkan mungkin tembus triliun gitu ya, mungkin ya kita balik sekarang keseimbangannya, mungkin fokusnya 30% ke pertumbuhan, 70% ke profitability, ya. Jadi kalau misalkan perusahaan menganggarkan ada satu kenaikan anggaran, misalkan budget investasinya misalkan 10 miliar misalkan. Nah, maka Anda tinggal pilih nih, 10 miliar ini mau dialokasi kemana? Ya, kita bicara capital allocation, ini mau diarahkan kemana uang ini? Ya, bisa bayang ya teman-teman ya. Jadi lihat kondisinya seperti apa. Gitu ya. Yang tadinya mungkin tahun 2025 Anda pengen gaspol nih, investasi 90% ke pertumbuhan, mungkin ngeliat situasi kayak gini mungkin agak diturunin nih fokusnya. Mungkin tinggal tinggal 70 atau tinggal 50 lah. Jaga-jaga. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana profitability? Nah, ini juga harus kita jaga teman-teman terkait masalah cost structure-nya. Ya, cost structure-nya. Untuk investasi baru, ya, investasi baru sebisa mungkin cost structure-nya 50-50. Maksimum 50%, 50% lebih. Apa nih 50-50? Fix cost versus variable. Ya. Jadi saya sarankan jangan terlalu banyak menambahkan fixed cost ya di tengah ketidakpastian. Rumus dari ketidakpastian, teman ya, teman dari ketidakpastian itu adalah variable cost. Ya, jadi ketidakpastian itu cost structure yang bagus adalah variabel. Tapi saat ini tidak sulit kita membuat semua biaya jadi variabel, gitu ya. Maka mungkin ada komposisi fixnya sedikit. Tadi siang kita meeting ya, kita mau ada satu perusahaan kita invest ke pertumbuhan, ya. Lalu struktur biayanya akhirnya kita setel itu 50-50, 50% fix, 50% variabel. Yang tadinya di situasi normal itu kita berani tuh 100% itu fixed cost gitu ya, tapi sekarang nggak bisa, kita nggak berani nih, jadi mungkin costnya mungkin bisa lebih besar sedikit tapi resikonya kita kecilin. Nah, struktur biaya yang tidak ada resikonya adalah variabel, ya. Jadi jenis biaya yang tidak ada resikonya adalah variable cost, sementara fixed cost itu lebih tinggi apa namanya resikonya. Jadi pahamin ya teman-teman ya. Nah, jadi pastikan Anda udah menentukan growth rate-nya berapa,
Lalu profitability marginnya mau di angka berapa, lalu investasinya mau kemana? Ya, investasinya mau kemana nih? Ya, berapa persen perusahaan fokus. Nah, selanjutnya, setelah growth rate-nya kita udah tentukan, profitability margin kita tentukan, investasinya kemana sudah kita tentukan, kita balik lagi ke satu variabel, yaitu apa tadi? Cash flow. Nah, bagaimana cash flow-nya? Apa yang mesti Anda perhatikan? Teman-teman. Karena kita ngomongin cash flow ya. Cash flow ini, kalau kita belajar ya cash flow itu di bisnis kan ada tiga sumber. Ada cash flow from operation, cash flow from investment, dan cash flow from financing. Nah, sekarang kita bedah satu-satu dulu nih, jenis-jenis cash flow ini. Saya buka materi cash flow. Ya, jadi ada operating, investing, dan financing. Nah, sekarang kita bedah satu-satu. Pertama, cash from financing, ya, ini mungkin porsinya harus Anda kurangin dulu. Ya, terutama financing yang sumbernya dari debt, long term debt ya. Ya, ini mungkin Anda bisa kurangin gitu ya, karena resiko ini long term debt itu kan fixed cost. Jadi hal-hal yang akan nambah fixed cost gitu ya, itu sebisa mungkin Anda bisa kontrol dulu. Lalu yang kedua adalah equity. Ini mungkin saya sarankan lebih ke short term, ya short term aja, ya. Entah itu bentuknya bagi hasil, project financing, dan segala macam gitu ya. Karena equity yang jangka panjang itu mahal biayanya, ya mahal biaya. Kalau Anda nggak perlu-perlu amat, mendingan jangan lah, gitu ya, jangan. Karena kalau sekarang ada orang investor berani ke invest ke satu bisnis di sektor real tanpa dia nggak melihat opportunity, saya bilang itu orang aneh gitu. Misalkan nih ada investor nih naruh duitnya ke perusahaan Anda 3 miliar, 5 miliar gitu. Sementara kondisi ekonomi lagi kayak gini, kita nggak bisa memprediksi pertumbuhan di kondisi kayak gini dengan baik, gitu ya. Lalu dia nekat tuh, kecuali memang harganya murah mungkin ya. Kecuali memang harga yang kita tawarkan sangat murah, gitu ya. Ya mungkin dia akan berpikir, oke lah, ini lagi murah nih, gue mau ambil gitu. Gitu ya. Tapi biaya itu lagi mahal. Buat kita itu dari kacamata investor, buat dari kacamata pebisnis, kita sebagai founder, pemegang saham, itu uang tuh lagi mahal sekarang. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah sebisa mungkin perusahaan bisa hidup dari cash from operating. Nah, bagaimana kita tingkatkan operating cash flow? Operating cash flow itu rumusnya cuma dua, teman-teman. Ya, rumusnya cuma dua, yaitu uang masuk harus lebih banyak dibanding uang keluar, dan uang masuk harus lebih cepat dibanding uang keluar. Nah, maka rasio keuangan yang harus Anda jaga yaitu adalah working capital cycle, ya, atau working capital funding gap. Ini harus Anda lihat nih. Apa sih itu working capital funding gap? Working capital funding gap adalah gap dari pendanaan modal kerja. Ya gini, saya gampang ceritanya gini deh. Bisnis itu kan gini ya, awalnya kan kita beli produk dari supplier, betul ya. Lalu kita bayar ke supplier. Lalu produk tersebut kita jual ke customer, lalu kita terima uang dari customer. Nah, yang kita perlu tahu hitung gapnya adalah jarak waktu antara kita membayar ke supplier dan kita menerima uang dari customer, itu berapa lama gapnya. Nah, gap ini yang sebisa mungkin Anda kecilkan, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan nih, rumusnya gimana sih? Rumusnya kita bisa hitung menggunakan rumus ini nih, ya, working capital cycle atau cash conversion cycle. Cash from customer berapa? Jadi misalkan Anda terima duit dari customer 30 hari. Lalu Anda menyimpan persediaan 30 hari. Lalu Anda membayar ke supplier 30 hari.
Artinya apa? 30 tambah 30 kurang 30 hasilnya 30. Artinya kalau hasilnya 30 artinya perusahaan harus memiliki dana ya untuk modal kerja selama 30 hari. Nah, berapa? Kalau misalkan perusahaan itu punya target 2 miliar omset dan untuk dapetin omset 2 miliar Anda perlu 1 miliar inventory, ya misalkan Anda jualan baju nih, targetnya 2 miliar. Untuk dapat 2 miliar perlu persediaan 1 miliar. Nah, 1 bulan. Nah, berarti Anda harus punya standby dana di rekening bank perusahaan Anda tuh 1 miliar. Dan ini hanya untuk modal kerja. Ya, karena Anda mendanai modal kerja ini selama 30 hari pakai uang sendiri. Nah, kalau perusahaan misalkan targetnya 4 miliar gimana? Ya berarti Anda harus punya duit 2 miliar. Misalkan asumsikan persediaan yang dibutuhkan adalah 50% dari target misalkan. Kalau perusahaan misalkan butuh targetnya 10 miliar, ya harus ada 5 miliar. Ya, kebutuhan modal kerja yang harus ada di perusahaan Anda. Artinya apa? Makin gede target, makin besar juga working capital yang dibutuhkan, yang tersedia. Gitu ya, yang available di dalam rekening perusahaan Anda. Nah, tentunya ini makin berat, teman-teman. Nah, sebisa mungkin Anda bisa membuat gapnya ini jadi lebih kecil. Jadi misalkan ini 30 hari, ya 30 hari misalkan ke supplier 60 misalkan. Jadi 30 tambah 30 kurang 60 gapnya berapa? Nol. Nah, kalau gapnya nol, maka perusahaan udah nggak perlu lagi modal kerja. Artinya pendanaan modal kerja udah nggak perlu lagi menggunakan dana perusahaan. Gitu ya. Tapi modal kerja Anda udah didanai oleh supplier. Nah, lalu bagaimana negosiasinya ke supplier? Nah, salah satu rasio keuangan yang harus Anda lihat sebelum Anda lakukan negosiasi adalah profitability. Kalau misalkan perusahaan Anda profitability-nya itu udah sangat jelek, ya profitability margin ya, maka perusahaan tentunya akan kesulitan untuk meminta pembayaran lebih lama ke supplier. Kenapa? Karena biasanya supplier mau dibayar lebih lama ya secara finansial jika ada kompensasinya. Nah, salah satu kompensasinya adalah dengan memberikan diskon. Jadi ada yang namanya cash discount ya. Oke, lu mau nggak? Gue bayar 60 hari, gue kasih tambahan lagi nih diskonnya nih gitu kan. Nah, kalau diskonnya kita berikan, pasti kan profitnya tergerus tuh. Betul ya? Nah, profitnya tergerus. Nah, kita lihat nih berapa profitability margin kita masih aman atau enggak. Kalau kita adu misalkan 1 bulan, kalau kita pinjam duit ke bank misalkan 1 bulan itu biayanya 1%, gitu ya. Anggapnya seperti itu gitu ya. Maka dan kita punya profit margin di angka 20% misalkan. Mungkin kita masih punya space untuk bisa mendanai apa gap tadi gitu. Tapi kalau profitability margin kita itu udah di angka 3%, 2%, wah tentunya teman-teman akan kesulitan. Nah, that's why saya sarankan teman-teman juga harus jaga profitability margin. Jadi kalau jaga profitability margin, pasti ya pertumbuhannya nggak bisa eksponensial. Nah, jadi untuk bisa menjaga cash flow tetap sehat, ya pastikan Anda punya profit margin yang cukup dan mungkin kita harus tahan dulu, harus tumbuh eksponensial. Saya mau kasih sedikit Excel ya, hitung-hitungannya. Contoh aja. Contoh, ini saya kasih contoh ya teman-teman ya. Ini ada satu Excel nih. Ini ada satu perusahaan ya.
ada satu perusahaan, kita lihat cash flow-nya. Ini cash flow ya. Ya, ini ada cash flow. Ini kita lihat nih, cash flow-nya ini anggap aja lah tahun 2024 misalkan gitu ya. Sorry, 2025. Misalkan gitu ya, kita proyeksi ya. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi cash flow-nya negatif nih, kalau teman-teman lihat. Ya, ending cash-nya ini negatif. Kalau ending cash-nya negatif, berarti kan perusahaan harus menutupi defisit cash flow ini gitu. Nah, caranya menutup defisit cash flow bagaimana? Ya banyak cara. Ini misalkan negatif 1,5 miliar. Oke, opsinya apa? Anda bisa ngambil pendanaan. Misalkan Anda cari investor, cari duit investor 2 miliar. Anda injek di sini. Misalkan 2 miliar taruh di sini. Jadi ya. Nah, apa dampaknya? Cash flow-nya positif. Ya, Anda cari investor. Kita balikin lagi ya. Apa yang kedua opsinya? Ini negatif ya. Opsi yang kedua Anda tarik pinjaman. Tarik long term loan. Tambahin di sini misalkan ambil 4 miliar deh. Tadi udah ngambil 1 M ya. Ya, Anda ngambil long term positif ya. Oke, apalagi short term loan. Ya, short term loan Anda ambil misalkan dari revenue Anda mengambil pembiayaan modal kerja. Misalkan 20%-nya Anda ambil pakai loan. Nah, ini juga bisa bikin positif. Gitu ya. Ya, kita balikin lagi. Jadi opsinya banyak. Nah, tapi ini opsi pendanaan semua. Artinya, itu hanya bisa Anda buat ini positif kalau Anda mengambil cash from financing. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, cash from financing sekarang kayak gimana gitu. Ya, kalaupun Anda harus ngambil financing, saya sarankan ambil yang short. Ya, ambil yang short dan sifatnya hanya pendanaan modal kerja atau pendanaan project. Jangan untuk mendanai investasi yang cukup besar. Ini dari kacamata kita gitu ya. Karena memang kondisi yang lagi nggak yang nggak nentu kayak gini. Nah, lalu apa solusinya kalau kayak gini? Ini bisa kita selesaikan dengan memperbaiki working capital cycle kita. Kita negosiasi nih, di sini ada satu komponen ya, days of receivable, days of inventory, dan days of payable. Oh, ternyata kalau kita lihat di sini working capitalnya memang jelek nih. Kita hitung ya. Ini tambah ini, kurang ini. 90. Wah, ini yang bikin jelek nih. Ya, coba kita benahin. Oh, oke. Kita benahin misalkan di sini ya. Ya, di sini misalkan uang pembayaran dari customer kita percepat, ini yang kita perlambat misalkan. Ininya kita kurangin 30 hari inventorinya. Ya, kita manajemen inventorinya kita perbaiki, kita nego ke customer agar bisa bayar lebih cepat, dan kita negosiasi ke supplier agar bayar lebih lambat. Dengan memperbaiki ini, apa yang terjadi sama cash flow perusahaan langsung sehat, teman-teman. Nah, jadi kita nggak perlu lagi mencari cash from financing karena cash from operation udah kita perbaiki. Ya, jadi rumus cash from operation itu adalah bagaimana uang masuk lebih banyak dibanding uang keluar dan bagaimana uang masuk lebih cepat dibanding uang keluar. Dengan kondisi seperti itu, kita punya cash from operation jadi lebih lebih sehat. Nah, bagus. Kita nanti punya free cash flow ya. Nah, free cash flow-nya ini mungkin masih bisa Anda exercise untuk pendanaan investasi jangka panjang. Ya, jadi kalaupun Anda berani investasi jangka panjang atau capex, ya capital expenditure dan segala macam ya, beli aset, itu bagus kalau misalkan Anda masih bisa didanai menggunakan cash from operation. Tapi kalau free cash flow-nya ini Anda masih ragu untuk capex, mungkin Anda bisa parkir dulu sebentar waktu, ya. Mungkin Anda taruh dulu di beberapa portofolio Anda parkir
entah taruh di obligasi, sukuk gitu ya, atau ya sedikit mau nggak mau kita taruh di dolar atau emas gitu ya, untuk kita menunggu situasi kondisi ekonomi membaik. Nah, itu mungkin ya teman-teman ya yang bisa saya sampaikan sedikit strategi keuangan ini teknis ya, teknis. Jadi kesimpulannya adalah tetap tumbuh tapi jaga pertumbuhan, jangan terlalu ekspansif ya, stabil, profitability tetap dijaga kalau bisa lebih bagus, naikin profitability-nya, lalu cash flow Anda bisa jaga. Nah, sehingga insya Allah ya, tahun ini dengan kita punya strategi keuangan yang seperti itu, jadi ya, perusahaan masih bisa tumbuh di tahun 2025. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, teman-teman semuanya. Tentunya ini kalau saya detailin itu panjang ya. Kalau teman-teman lihat slide saya tadi gitu ya, itu cuma sedikit slide dari 309 slide. Ini ada 309 slide yang ingin saya bagikan gitu ya. Saya mau detailkan tuh terkait fundraising atau segala macam, tapi nggak mungkin malam hari ini saya bagikan gitu ya karena waktu juga, dan juga ini kan fokusnya juga apa, lebih ke strategi besarnya apa ya. Nanti mendetailkan strategi itu ya tentunya banyak ya yang ingin saya bagikan. Nah, ini materi kebetulan materi yang saya siapkan untuk kelas SFM besok ya, di 27-28 April ya di Bandung. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar lebih detail keuangan, silakan. Dan biasanya nih kalau habis Lebaran kayak gini itu rame tuh yang ikut karena mungkin mereka pengen memperbaiki keuangannya pasca kuartal 1 yang cash flow-nya jadi ada masalah gitu.